Bank Indonesia kembali menegaskan ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu pilar strategis transformasi ekonomi nasional dalam menghadapi dinamika global, memperkuat ketahanan jangka panjang, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Bank Indonesia menegaskan ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu pilar strategis transformasi ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan dinamika global dan juga memperkuat ketahanan jangka panjang serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Bank Indonesia kembali menegaskan ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu pilar strategis transformasi ekonomi nasional dalam menghadapi dinamika global, memperkuat ketahanan jangka panjang, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dan melalui Blueprint Ekonomi dan Keuangan Syariah tahun 2030, Bank Sentral mengarahkan kebijakan untuk mempercepat integrasi halal value chain. Dengan sistem pembiayaan syariah yang lebih dalam, inovatif, produktif, memperluas literasi dan inklusi, guna meningkatkan skala dan daya saing industri syariah nasional. Selain itu juga untuk mengakselerasi langkah Indonesia menuju pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Jalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional 2025 sebesar 5,11% secara tahunan, sektor halal value chain tumbuh 6,2% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut ditopang kinerja makanan dan minuman halal, pariwisata ramah muslim, serta mode fashion. Sedangkan kontribusi halal value chain terhadap PDB meningkat dari 25,45% pada 2024 menjadi 27% pada 2025. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, ekonomi syariah, pilar transformasi ekonomi nasional, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Helma Agustiawan. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Produk Halal Indonesia, APPHI. Kemudian sudah bergabung juga Profesor Irfan Saukibek, Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen dari IPB. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Prof. Irfan, apa kabar? Baik, Alhamdulillah sehat Mas Pras. Alhamdulillah sehat, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Prof. Dan apa kabar juga nih Pak Helma atau Kang Helma nih, kita biasa menyapa ini. Apa kabar Kang? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Pras. Waalaikumsalam, terima kasih atas waktu yang disempatkan juga Pak Helma. Dan sebelum membahas lebih jauh, mungkin kita akan review terlebih dahulu dari Prof. Irfan ya, terkait dengan seperti apa sih update perkembangan ya dari ekonomi dan juga keuangan syariah di tanah air hingga saat ini. Karena kita tahu fokus pemerintah dalam beberapa tahun terakhir terhadap industri syariah ini juga cukup kuat begitu Prof. Ya, baik, makasih Mas Pras. Jadi kalau melihat perkembangan yang ada di tahun 2025, ya, kita melihat ekonomi syariah secara umum tetap berada pada jalur yang tepat, ya. Kita juga bisa melakukan upaya recovery lebih baik, dan itu terbukti dari berbagai indikator, ya. Tadi sebagian juga sudah disebutkan di awal. Secara umum ini ditopang oleh pertumbuhan beberapa sektor strategis. Yang pertama adalah perkembangan dari sisi halal value chain yang tadi sudah disampaikan bahwa secara year on year growth ya itu naik 6,2%. Ya, dan ini bisa menopang perkembangan atau pertumbuhan terutama pada sisi industri halal. Ya, yang tentu saja efeknya adalah kepada secara multiplier ya, tentu ada efek ya, selain kepada penguatan daya saing kita karena ekspor juga meningkat ya sampai sekitar hampir 54 miliar dolar, jadi lebih kurang 800-an triliun ya ekspor halal kita, terutama makanan minuman halal, yang ini tentu juga punya dampak positif kepada penguatan kondisi perekonomian syariah kita. Kemudian juga selain ditopang oleh penguatan halal value chain tadi ya, juga kalau kita melihat perkembangan industri keuangan syariah juga mengalami pertumbuhan ya, pertumbuhan yang cukup baik ya, baik dari sisi industri perbankan syariahnya ya, maupun juga industri pasar modal syariah dan juga industri
non-bank ya, non-bank syariah seperti industri keuangan syariah non-bank seperti asuransi dan sebagainya. Ya meskipun di beberapa sektor pressure atau tekanan itu juga sangat luar biasa ya, karena di beberapa hal kondisi ekonomi kita kan masih berada dalam tekanan yang sangat kuat ya, dan tetapi saya melihat resiliensi atau daya tahan dari industri keuangan syariah kita ini juga cukup baik begitu. Itu dilihat dari seluruh indikator-indikator yang ada yang menunjukkan perkembangan yang sangat menarik. Nah, demikian pula dari sisi sektor sosial ya atau ZISWAF, ini juga perkembangannya sangat luar biasa dan ini bahkan tumbuhnya sampai 30% gitu ya dari perkembangan dana sosial kita gitu. Nah, sehingga saya melihat bahwa keberadaan dana sosial syariah ini itu juga bisa membantu memperkuat daya tahan ekonomi ini melalui dua jalur ya. Pertama dari penguatan dari sisi demand, terutama untuk kelompok menengah ke bawah. Yang kemudian yang kedua adalah dari sisi supply, di mana banyak usaha mikro dan kecil yang kemudian juga terbantu dengan sejumlah skema yang dikembangkan pada sektor sosial ini, sehingga mereka bisa selain mendapatkan akses pembiayaan yang sifatnya core ya, yang tanpa bunga, bahkan khusus yang usaha mikro itu bahkan juga dengan dana zakat yang tidak perlu dikembalikan begitu ya, dan ini tentu memberikan dampak penguatan. Tinggal memang kita melihat bagaimana ketiga sektor ini juga harus terus bisa memanfaatkan digitalisasi. Jadi saya melihat di 2025 digitalisasi ini cukup berkembang dan ikut membantu proses penguatan akselerasi ekonomi syariah. Misalnya dari sisi industri halal dan juga industri keuangan. Walaupun tentu ada beberapa challenge ya yang kita lihat dari sisi industri keuangan ya, ada beberapa kasus yang kemudian ini juga sempat menimbulkan sedikit gejolak gitu di tengah masyarakat. Begitu Mas Pras. Baik, jadi kalau kita review sebenarnya trennya sudah positif lah ya untuk perkembangan dari industri syariah di Indonesia. Ya, sudah on track. Oke, Prof. Nah, dari APPHI sendiri melihat bagaimana nih Kang Helma, kalau kita lihat dengan perkembangan tadi sudah cukup positif. Nah, dari sisi produsen produk halal, bagaimana dengan perkembangannya, pertumbuhannya, produk-produk halal yang semakin diminatikah oleh masyarakat Indonesia atau bagaimana nih Kang? Ya, terima kasih Bang Pras. Salam hormat nih Prof. Ini sesama USA ya, orang Sunda asli. Terima kasih Prof Irfan. Bang Pras, ini menarik ya kalau kita lihat dari segi tadi sudah disampaikan sama Prof terkait dengan sangat tumbuh ya terkait dengan ekonomi syariah. Kita juga melihat dari sisi produsen ya atau pelaku UMKM, ekonomi syariah sekarang sudah sangat terasa dampaknya ya. Mulai dari akses pembiayaan syariah tadi makin luas, makin terasa gitu ya. Pasar halalnya juga semakin jelas, masyarakat semakin meminta ya untuk produk-produk dengan sertifikasi halal. Lalu juga terkait dengan UMKM tidak lagi berdiri sendiri ya, memang harus masuk ke dalam ekosistem, sehingga mulai dari pembiayaan, sertifikasi sampai ke pasar ini memang semakin jadi halal value chain lah kurang lebih gitu. Jadi dari hulu sampai ke hilir ini menjadi satu rangkaian ekosistem. Nah, yang paling menarik memang salah satunya adalah halal itu sekarang udah bukan cuma label lagi gitu ya, tapi ticket to trade gitu ya. Kebayangnya kalau misalnya kita masuk ke stadion gitu, di mana stadion itu dimiliki oleh masyarakat, tapi diserahkan pengelolaannya kepada pengelola gitu ya. Bagaimana kita si pedagang mau masuk ke dalam itu ada syaratnya gitu ya, ada perizinannya. Nah, salah satu izinnya itu adalah halal itu menjadi ticket to trade. Ini yang jadi hal yang menarik gitu. Ini yang memang kita sama-sama dorong ya, di mana tahun 2026 ini menjadi salah satu tahun di mana UMKM kita harus punya sertifikasi halal ya. Semua produk-produk khususnya makanan minuman itu harus bersertifikasi halal. Ini tahun menjadi salah satu milestone ya, Bang Pras. Nah, Kang Helma, Bank Indonesia tadi menegaskan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu pilar strategis transformasi ekonomi nasional dalam menghadapi ada dinamika global juga, memperkuat ketahanan jangka panjang dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tanggapan dari Kang Helma sendiri bagaimana? Ya, sebetulnya kami sangat setuju ya apa yang disampaikan terkait oleh Bank Indonesia bahwa ekonomi syariah menjadi pilar transformasi nasional karena juga sudah masuk di dalam perencanaan
mulai dari RPJPN, RPJMN gitu. Kami juga pengusaha juga mengamati terkait dengan itu dan cukup mendukung gitu ya terkait dengan apa yang sudah dilakukan upaya-upaya oleh pemerintah dan juga Bank Indonesia. Nah ini juga memposisikan di dalam pilar-pilar tersebut bahwa UMKM itu tidak pelengkap, tapi jadi pemain utama. Nah pemain utama berarti pemain yang memang akan menjadikan perhatian khusus gitu ya. Kalau kita analoginya sepak bola tadi gitu ya, bahwa transformasi ekonomi lewat syariah membuat UMKM masuk ke sektor real, didukung oleh pembiayaan, pendampingan. Nah, ini juga salah satu hal yang paling penting ya, pendampingan dan juga pasar yang nyata. Oleh karena itu sekarang buat UMKM itu bukan menjadi objek bantuan, tapi sebagai subjek pertumbuhan, sehingga mayoritas harus naik kelas lah agar ekonominya ikut juga naik kelas. Jadi memang perhatian terhadap UMKM itu harus jadi perhatian utama ya, karena kita engine utama, pemain utama gitu. Baik, itu dia UMKM ya sebagai subjek sekarang begitu ya, menjadi bagian daripada aktivitas ekonomi nasional. Kita akan lihat seperti apa peran ekonomi syariah dalam mendorong transformasi ekonomi nasional. Kita bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Prof, kita akan jeda dulu sebentar dan Kang Helma dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama seperti apa sih kontribusi dari halal value chain sendiri ya terhadap PDB kita. Ini dia data selengkapnya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati dari tahun 2025 dan kita sandingkan dengan tahun 2024 lalu yang sekitar 25,45%. Sementara di tahun 2025 di sepanjang tahun 2025 full year berarti mengalami peningkatan menjadi 27%. Ini dia dari kontribusi halal value chain terhadap PDB nasional kita terus bertumbuh untuk produksi ataupun produk-produk halal. Selanjutnya kita akan cermati dari sisi penopang kinerja halal value chain sendiri seperti apa. Ini dia, ada makanan dan minuman halal penopangnya, kemudian ada pariwisata ramah muslim dan juga modest fashion. Ini dia beberapa item yang menopang kinerja dari produk-produk halal ataupun halal value chain di Indonesia begitu ya, sehingga hal inilah yang akan terus diperkuat dan dipertajam lagi begitu oleh pemerintah untuk beberapa tahun ke depan. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Helma Agustiawan, kemudian juga ada Prof. Irfan Sauki Baik dari PB. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, lantas seperti apa kalau kita cermati ini Prof. Irfan, bagaimana Anda melihat kontribusi ekonomi syariah sendiri nih Prof terhadap ekonomi nasional, kemudian PDB kita begitu. Kalau tadi sudah disampaikan tahun 2024, 2025 trennya naik terus ini Prof. Ya, pertama artinya kontribusi ini semakin signifikan dan pilihan untuk pengembangan ekonomi syariah itu juga memberikan benefit yang besar untuk ekonomi kita. Nah yang kedua memang kalau kita bicara transformasi ekonomi ya, sebenarnya kan yang kita inginkan ada beberapa problem struktural yang bisa diatasi. Misalnya terkait ketimpangan, terkait penguasaan akses terhadap sumber daya. Nah tentu kita berharap bahwa ekonomi syariah ini juga bisa punya peran yang signifikan di dalam menciptakan pertumbuhan yang lebih merata. Ya, jadi bukan hanya sekedar mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga pertumbuhan yang diikuti dengan pemerataan atau growth with equity. Nah, bagaimana keadilan distribusi akses, ya, kemudian juga penguatan UMKM itu bisa menjadi bagian dari yang dilakukan oleh ekonomi syariah. Nah, sehingga ekonomi tadi ya itu bisa dinikmati oleh semakin banyak masyarakat. Dan kemudian yang berikutnya kita juga perlu tetap melakukan terobosan-terobosan yang sifatnya inovatif. Jadi ketika kita bicara transformasi ekonomi ya ini bukan hanya sekedar transformasi ke penguatan digitalisasi, tapi juga yang lebih fundamental dari itu adalah bagaimana kita bisa menciptakan sistem yang lebih bisa mengakomodasi masyarakat. Contohnya misalnya begini ya, sesuai dengan nature ekonomi syariah. Contohnya pada sisi keuangan syariah. Nah, kita ingin supaya nature keuangan syariah yang memiliki sisi sosial yang kuat itu harus diakomodasi. Misalnya dalam penentuan TKS, tingkat kesehatan, ya tingkat kesehatan bank misalnya. Nah, harusnya tidak hanya mengandalkan kepada 4 hal,
ya, tidak hanya kepada profil resiko, ya, kemudian GCG, rentabilitas maupun juga modal, tapi juga pelaksanaan fungsi sosial. Nah, harusnya diakomodasi menjadi bagian dari tingkat kesehatan, sehingga itu akan membuka ruang, ya, di mana industri keuangan bisa semakin berpihak secara sistemik gitu kepada UMKM. Nah, menurut saya ketika bicara transformasi, hal-hal fundamental ini juga harus menjadi bagian yang kita dorong, ya, di samping kita juga perlu memperkuat, ya, beberapa aktor ekonomi yang selama ini mungkin kurang terperhatikan. Makanya saya sangat menyambut, ya, inisiatif Bank Indonesia, misalnya contoh di pengembangan ekonomi berbasis pesantren, ya kan? Oke. Itu kan menjadi salah satu inisiatif strategis karena aktor pesantren ini itu jarang, ya, belum banyak mendapatkan perhatian yang cukup gitu, ya. Padahal di situ ada ekosistem yang sangat luar biasa, ya. Banyak pesantren yang kalau data resminya kan 40 ribuan, tapi kan data tidak resmi harusnya lebih dari itu. Yang mungkin 99% pesantren itu semuanya berdasarkan sumber daya sendiri, sehingga mereka bisa membangun ekosistem yang luar biasa. Ada pesantren yang bahkan punya asetnya sampai puluhan triliun. Oke. Nah, bagaimana potensi besar ini bisa digerakkan, bisa menjadi pusat-pusat kawasan pertumbuhan ekonomi baru kalau didesain dengan baik, ya. Setiap ada pesantren dia bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang bisa membangun ekosistem yang terintegrasi. Nah, ini yang perlu inisiatif-inisiatif strategis, dan transformasi itu juga harus bisa menyasar mereka sehingga ekonomi itu tidak hanya dikendalikan oleh segelintir pihak saja, tapi dia betul-betul Oke. merata. Nah, ekonomi syariah disitulah perannya menurut saya. Begitu, Mas Oke, Pras. melibatkan banyak pihak begitu ya untuk bisa mendukung Betul, juga ya dari betul. pertumbuhan. Sekarang tuh semua potensi itu harus kita garap karena Ya. kan uncertainty, ya, situasi ini sangat luar biasa challenging, sehingga Oke. semua potensi domestik harus kita manfaatkan, termasuk salah Baik. satunya yang saya contohkan tadi, pesantren. Ya, Prof, ini menarik. Lantas kalau APPHI melihat peran industri produk halalnya sendiri nih, untuk mendukung ekonomi syariah sebagai pilar transformasi ekonomi nasional itu seperti apa? Dan di bagian mana yang mungkin masih bisa dikuatkan lagi begitu, Kang Helma? Baik, terima kasih Bang Pras. Tadi ada yang disampaikan di dalam VT di IDX Channel yang saya disiapkan itu sangat menarik, ya. Ya. Saya ingin menambahkan mungkin ada satu sektor lagi yang mungkin perlu jadi perhatian. Contohnya kosmetik nih Bang Pras. Ya. Sekarang kan kita sama-sama, ya, gitu, bagaimana konsumen kita Indonesia, ya, sangat menggandrungi kosmetik gitu, ya. Nah, ini yang kita bisa kita dorong dari sisi industri, ya. Tadi, ya, sektor-sektor yang paling menarik ada makan minuman, mode fashion, dan kosmetik halal. Bahkan ini ketiganya tidak hanya kuat di domestik, tapi juga punya nilai yang exportability tinggi lah. Ada contoh misalnya dilakukan oleh teman-teman KNKS, ya, bagaimana KNKS mengumpulkan produsen-produsen kosmetik, mengumpulkannya jadi satu di buku gitu, ya, lalu diperkenalkan ke seluruh atasnya perdagangan, ITPC, bahkan ke duta-duta besar gitu, agar Indonesia juga bisa dikenal sebagai produsen produk kosmetik karena kita punya bahan baku untuk kosmetik yang sangat kaya gitu, ya, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan kosmetik dalam negeri dan kita juga bisa untuk punya nilai exportability yang tinggi. Bagaimana tadi disampaikan bahwa ekspor produk halal Indonesia itu sudah menilai sampai 45 sampai 50 miliar US dollar, ya, per tahun menurut BPS dan KNKS tahun 2024. Dan juga makanan minuman halal menjadi kontributor untuk ekspor terbesar. Bahkan mode fashion Indonesia menjadi konsisten di top 3 gitu, ya, berdasarkan GE report gitu. Dan secara nilai pasar global itu 2 triliun US dollar. Dan Indonesia baru ngambil sebagian kecilnya saja gitu. Ini menjadi hal yang peluang yang sangat terbuka untuk kita masuk lebih besar ke dalamnya gitu, ya. Ini juga bisa menjadi salah satu tadi ketahanan daya tahan kita, tapi juga di satu sisi ini bisa juga menjadi alat kita untuk bernegosiasi dengan negara lain. Contoh misalnya kalau kita main di tadi mode fashion, sementara kita kan bukan produsen cotton misalnya gitu, ya, kita bisa kerjasama dengan negara-negara lain yang produsen cotton, kita bisa kerjasama dengan mereka, cottonnya mereka membuat produsen kain dengan sertifikasi halal, kita akan produksi desain-desain yang kaya akan Indonesia gitu, ya, kekayaan Indonesia tentang desain, lalu kita bisa memenuhi kebutuhan lokal maupun kita bisa ekspor, sehingga kita punya daya tawar yang sangat tinggi khususnya untuk mode fashion, tidak hanya untuk kebutuhan lokal dan juga kebutuhan internasional. Jadi fashion dan kosmetik menjadi salah satu hal yang menarik juga. Oke, menarik dicermati. Lantas sejauh mana kontribusi industri halal ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, posisi produksi, dan penciptaan lapangan kerja ini, Kang Helma?
Ya, kita lihat ya bagaimana pada saat tadi misalnya ceritanya kosmetik, pada saat kosmetik kita tumbuh, industrinya, jenama-jenama lokalnya itu tumbuh, itu bagaimana semua reseller akhirnya berkembang di seluruh daerah di Indonesia, menumbuhkan distributor, akhirnya dari situ menarik pekerjaan-pekerjaan yang baru. Nah ini yang menjadi salah satu keuntungan ya. Bagaimana Indonesia sudah semakin aware terhadap produk-produk halalnya. Dan ini juga sangat menyerap ya. Contoh misalnya juga selain tadi kosmetik juga fashion gitu ya. Bagaimana sekarang ada salah satu sekolah fashion misalnya di Bandung, IFI ya, Islamic Fashion Institute. Itu sekarang bahkan siswa-siswanya atau murid-muridnya itu dari berbagai belahan dunia, dari mancanegara. Dan masuk ke Indonesia, ke Bandung gitu ya, sekolahnya di Bandung, dan mereka juga akhirnya menyerap banyak tenaga kerja. Meskipun memang banyak tantangan, tapi itu salah satu kelebihan yang Indonesia punya. Termasuk tadi disampaikan oleh Prof. Irfan ya, bahwa pesantren juga punya peranan yang sangat penting ya untuk ketahanan pangan tadi ya, karena pesantren punya lahan cukup luas gitu ya, punya santri-santri yang memang selama ini pesantren sudah membantu negara dalam hal pendidikan, dalam hal memberikan pangan gratis buat santri-santrinya. Pesantren sudah melakukan hal itu semua ya, bahkan mereka memproduksi sendiri di beberapa pesantren untuk kebutuhan pangan lokalnya, sehingga ini menyerap banyak tenaga kerja, bahkan juga menyiapkan, pesantren juga menyiapkan SDM untuk ekonomi syariah ke depannya, baik itu dia masuk ke profesional maupun ke sektor usaha. Oke, Kang Helma. Dan melalui Blueprint Ekonomi dan Keuangan Syariah atau XR 2030, Bank Indonesia mengarahkan kebijakan untuk mempercepat integrasi halal value chain tadi ya, dengan sistem pembiayaan syariah yang lebih dalam, inovatif, produktif, serta memperluas ada literasi juga dan inklusi. Nah, seperti apa? Apakah ini sudah sejalan dengan pelaku ekonomi? Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, Prof. Irfan dan juga Kang Helma. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Profesor Irfan Saukibeik, Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen dari IPB. Kemudian juga ada Kang Helma Agustiawan, beliau adalah Sekjen Asosiasi Produsen Produk Halal Indonesia. Nah, Prof, kalau kita lihat tadi sudah disampaikan ada Blueprint Ekonomi Keuangan Syariah ya tahun 2030 yang arahnya tadi integrasi halal value chain dengan sistem pembiayaan syariah. Ini seperti apa Anda melihatnya? Perlu diintegrasikan lebih jauh lagi atau sebenarnya semua pihak sebenarnya masing-masing sudah bergerak tinggal di orkestrasi sehingga kita butuh dirijen yang kuat begitu di sana, Prof? Silakan. Ya, betul. Jadi betul Mas Pras ya, yang kita butuhkan adalah sekarang dirijen yang bisa mengorkestrasi itu semua. Ya, karena itu saya melihat bahwa perlu ada yang mengambil peran ini. Nah, kalau kita mengandalkan kepada KNEKS, itu ada beberapa handicap ya yang dimiliki oleh KNEKS, sehingga kalaupun KNEKS ini mau kita dorong menjadi dirijen yang bisa mengorkestrasi itu semua, maka harusnya dia statusnya naik jadi badan gitu ya, yang diberikan fungsi kewenangan untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan termasuk juga pada hal-hal tertentu itu ada fungsi eksekusinya ya, misalnya pada pengembangan pusat keuangan syariah dunia sebagai financial hub. Nah, itu kan perlu ada yang bergerak. Kemudian dari sisi pengembangan industri halal ya, bagaimana indikator-indikator pembangunan ekonomi syariah itu betul-betul dipastikan ada di semua pemerintah kabupaten kota dan provinsi. Kan sekarang ini indikator pembangunan ekonomi syariah itu sudah masuk RPJMD. Tapi dari 38 provinsi baru 13 provinsi yang menggunakan itu. Dan dari 500 lebih kabupaten kota baru 60 kabupaten kota. Jadi PR-nya banyak gitu. Nah, kita perlu institusi yang bisa mengorkestrasi itu semua, apalagi di era sekarang ini semua infrastruktur regulasi, undang-undang itu semuanya sudah sangat support gitu. Tinggal bagaimana kita dorong membangun ekosistem yang terkoordinasi, yang terintegrasi, apalagi sekarang para pelaku usaha juga semakin terkonsolidasi lewat berbagai asosiasi. Nah, ini yang mungkin orkestrasi ini yang menjadi salah satu challenge berikutnya ya, dan saya berharap di pemerintahan sekarang dengan sisa waktu dari sampai dengan 2029 ini kalau bisa memang dioptimalkan ya untuk penguatan orkestrasi kebijakan ini. Begitu. Baik, nah itu dia dari sisi pelaku ataupun produsen produk halalnya sendiri melihat seperti apa. Kalau memang upaya-upaya sudah dilakukan, menurut Anda ini sudah tepat, on the track, kemudian tinggal digabungkan tadi, perlu diorkestrasi. Anda melihatnya bagaimana dari sisi pelaku? Atau perlu ada satu kebijakan yang lebih kuat lagi atau kelembagaan yang lebih kuat lagi misalnya begitu? Kang Helma.
Iya, betul Bang Pras, apa yang disampaikan oleh Prof. Irfan sudah tepat ya. Ya. Nah, contoh misalnya sekarang sudah bermunculan banyak sekali asosiasi-asosiasi baru yang memang terkait dengan industri halal ya. Contoh misalnya kami sendiri gitu ya, asosiasi produsen produk halal. Ada juga asosiasi pendamping produk halal. Asosiasi LPH misalnya gitu ya. Sudah semakin banyak gitu ya. Ada juga asosiasi LSP terkait dengan sertifikasi halal. Jadi secara tadi ya kalau kita bicara ABG gitu ya, akademisi, bisnis sama government, akademisi juga punya asosiasi sendiri, bisnis punya asosiasi. Government ini sudah ada beberapa contoh, misalnya Bank Indonesia sudah ada yang ngurusin tanda kutip ekonomi syariah. Di OJK sekarang baru sudah ada gitu ya, levelnya direktorat. Lalu juga kaitannya dengan di Kementerian Perindustrian sudah ada. Lalu di bidang Bappenas sekarang di perencanaan juga sudah ada yang ngurus ekonomi syariah. Namun memang perlu ada suatu badan khusus misalnya ya, badan pengembangan ekonomi syariah yang memang bisa mengorkestrasi semua, karena ini bisa lintas kementerian gitu, tadi disampaikan oleh Prof. Irfan gitu ya. Contoh misalnya kita bicara tadi terkait dengan kosmetik gitu ya. Kosmetik ada hubungannya dengan kesehatan, ada hubungannya dengan BPOM, tapi juga ada hubungan dengan Kementerian Perindustrian ya. Sehingga ini perlu ada orkestrasi yang bisa menggerakkan ini semua ya. Karena level sekarang misalnya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS ini levelnya hanya memberikan rekomendasi, jadi tidak ada fungsi eksekusi. Jadi memang perlu ada satu lembaga yang pemerintahan yang memang mengorkestrasi, dan bisa jadi ini juga bisa lintas Kemenko ya, Prof. Irfan ya. Karena kementerian tersebut diampu oleh lintas Kementerian Koordinasi, sehingga kami sangat merindukan gitu ya para pelaku usaha ada induk lah yang bisa, kita ini harus ngadu kemana nih terkait dengan pengembangan industri halal. Kita perlu induk yang bisa mengarahkan kita punya direction yang sama. Kita sudah punya visi yang sama, ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen produk halal dunia dan juga pusat ekonomi syariah. Tapi kita nggak tahu nih, kita harus ngadunya ke siapa? Ke BI, ke OJK gitu ya, ke Kemenperin. Ya, semuanya punya tusi yang masing-masing berbeda, nggak bisa lintas sektor gitu. Jadi perlu ada satu yang menaungi jadi induk kita bersama. Itu dia, intinya diharapkan memang ada satu kelembagaan yang bisa mengorkestrasi tadi kebijakan-kebijakan kaitannya dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, sehingga lebih kepada eksekusinya, implementasinya bisa terlaksana dengan segera, kemudian ada yang menjaganya begitu ya. Prof. Irfan, kemudian juga Kang Helma, terima kasih banyak nih atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, terima kasih. Sampai berjumpa kembali Prof dan juga Kang Helma. Ya. Terima kasih Mas Pras, Kang Helma.